سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Mudah-mudahan seluruh rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya senantiasa memberikan dorongan spirit kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan awrati ahli dini ta'man tagnamu. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan awrati ahli dini ta'man tagnamu. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan awrati ahli dini ta'man tagnamu. Akrim mulyakno sira sedaya lijarin maring tangga, thumma dhaifin kemudian muliakan sira kabeh dhaifin marang tamu, wasturan lan tutuplah aurati ahli din, aib kejelekan ahli agama, takman mongko bakal aman siro, tamu dan mongko bakal beruntung siro kabeh. Dzakaron nadimu, an-nadim telah menyebutkan fi hadzal baiti, di dalam bait ini salasa syu'abin, wonten 3 cabang. Fayuqalu ala nadmi ma sabaq, sebagaimana yang telah diungkapkan pada urutan yang lebih awal. Wasyu'batus sabi'ah, cabang yang ke-7, wasittun, cabang yang ke-67, inggih menika ikramul jari, inggih menika memuliakan tetangga. Maksudipun al-ihsanu ilaihi bil bishr, berbuat kebaikan kepada tetangga dengan menampakkan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menyenangkan, wa bi talaqatil wajhi, dan dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, wa irsali at-ta'am ilaihi, dan jika memungkinkan menika maringi makanan apapun kepada tetangga, wa tahammuli ma sadar minhu, dan menanggung, ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tetangga. Fa in lam yaqdir ala dzalika, namun jika tidak mampu untuk melakukan itu semua, fal yakfi, mongko cukup an adzab, iki punika panjenengan boten menyakiti tetangga. Nek sedaya yang ideal kalau boten saged nglampahi, boten mampu nglampahi, iki punika berbuat baik kepada tetangga, menampakkan usaha-usaha yang kira-kira membahagiakan tetangga, menampakkan ekspresi wajah yang berseri-seri. Aja nek ketemu tangga niku mau merengut, ana salahe apa gak jelas ngoten. Jalane mboten jelas, tapi kok niki kok kados sing merengut mawon enten napa iki penting.
Wa irsali ta'am ilaihi, maringi daharan, maringi snack, maringi napa mawon. Wis mboten pernah paring-paring napa-napa, nggih mboten pernah membahagiakan dan menyenangkan, dan tidak pernah menampakkan ekspresinya yang berseri-seri. Kira-kira menyapa dengan senang, menyapa dengan, meskipun ada sesuatu yang sekiranya masalah ini, biasanya masalah ini podo anak wis guyonan maning yang sepahipun dereng wawuh. Nah ini pun ngantos terjadi. Jadi anak nggih kajenge diselesaikan dengan anak piyambak. Biasanya dolanan iki nggih biasa ini, rebutan mainan nggih tali cilik. Tapi sedina rong dina wis balik-balik. Jadi mboten usah dihadapi dengan serius, mboten usah dibela dengan serius. Kalau bisa putrane dituturi piyambak, nek ana masalah apa-apa nggih dimaafkan, itu penting. Al-ihsani ilahi, berbuat baik pada tetangga, bil bishr, dengan menggembirakan, wa bitolaqatil wajhi, dan dengan dihadapi wajah yang berseri-seri, wa irsali ta'ami ilahi, dan maringi sebagian makanan, baik makanan pokok utawi makanan nopo mawon yang sekiranya di rumahnya ada kelebihan dan sekiranya ini mubadir, segera diparingi. Wa tahammuli ma sadara minhu, dan ikut menanggung beban masalah. Barangkali tanggane berat bayar SPP putranipun, nek panjenengan wonten sedikit kelebihan, barangkali ikut meringankan, bantu. Mungkin walaupun boten sedaya nggih, sak dinten mawon, sing penting panjenengan gadah kelebihan ikut membantu. Niku idealnya seperti itu. Fa in lam yaktir, jikalau tidak mampu ala dzalika, melakukan itu semua, fal yakfi an adahu, sing penting panjenengan boten nyakiti tangga. Nyakiti tangga ini biasanya tangga ini jam sak mini metu, tak kesangane paku. Mobilnya itu nek pas perlu metu saka pintu, nek paku kan boten siya, jadi nyakiti. Jadi akhirnya kendaraan ini gembos iki boten sida menjalankan aktivitas. Jadi kan walaupun tidak menyakiti fisik, tetapi itu menyakiti amaliyahnya, sehingga amaliyahnya terganggu gara-gara perbuatan kula panjenengan sedaya. Minimal nek boten saged nglampahi sedaya wau, sing penting kula panjenengan sedaya boten pernah menyakiti tetangga. Ini kampil dilaksanakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda dalam hadisnya, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Ahsin, berbuat baiklah panjenengan sedaya, mujawarata man, ing dalam tetonggoan kalih seseorang, dumateng tiyang jawaroka, yang dekat dan berdampingan dumateng panjenengan. Takun mopo dadi sira kabeh musliman, nggih menika tiyang-tiyang ingkang muslim. Sing diarani wong sing muslim tenan iku nggih tiyang sing saged agawe bagus dumateng sesami tetangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang kedua, man, barang siapa, kana ono sapa man, yu'minu, beriman sapa wong, billahi dumateng Allah, wal yaumil akhir, lan hari akhir, fal yukrim, mongko hendaknya memuliakan sapa man, jarohu, dumateng tetangganya. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan barang siapa beriman kepada hari akhir, maka seyuksanya orang tersebut memuliakan dumateng
tetangga. Kalau panjenengan sudah mengakui aku ikut beriman kepada Allah, aku juga beriman kepada hari akhir, maka tanda dan bukti bahwa orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, buktikan iki punika agawe bagus dalam bentuk memuliakan jaruhu, iki punika tetangganya. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, man arada an yuhibbahullahu, man barang siapa arada menginginkan siapa man an yuhibbahullah, dan demeni dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi mongko wajib dumateng tiyang kala wau bisidqil hadisi, iki menika tutur kata yang jujur, wa adail amanati, yang kedua iki menika amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak, wa alla yu'ti jaruhu, dan yang ketiga orang nyakiti jaruhu dumateng tetangganipun. Wa fihi aidan, dan di dalam hadisnya juga, annal jara al fakira, bahwa sesungguhnya tetangga sing fakir, yata'allaku besok dinten kiamat niku masih tergantung bijarihi al-ghani, dengan tanggane sing sugih. Jadi perbedaan fakir miskin jangan sampai menjadi gesekan di dalam kehidupan keluarga. Perbedaan fakir miskin jangan sampai menjadi jurang pemisah. Awakmu sugih gara-gara sugihmu itu enggak, aku itu miskin. Miskin lan sugih itu saking pangeran. Piparnya pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan bahwa saya miskin itu gara-gara sampean. Loh kok sakit miskin gara-gara tonggolin. Lalu kemudian terjadilah gap, terjadilah konflik. Konfliknya itu disebabkan perbedaan status ekonomi, yang satu fakir, yang satu ghani. Ini sugih, fakir itu penting. Nek sampean panjenengan sedaya ikhlas, mlebune swarga niku jauh lebih dahulu dibandingkan dengan tiyang sing sugih. Jadi fakir niku dalam pengertian ekonomi, lajeng panjenengan sedaya pasrah ridho atas pemberian Allah, atas anugerah Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Niku nek panjenengan sedaya bincang wonten yaumul akhirah, wis ora ana hisabe iki. Wonten hisabe. Sing penting ridho. Sing penting ridho dumateng Allah. Lah orang kaya juga, orang kaya yang tidak ada hisabnya itu adalah as-saqiyu, bimaktasabat malan minal halali. Iki punika yang sugih sing boten enten hisabe niku, yang sugih ingkang as-saqiyu sing dermawan. Iktasaba malan, tetapi yang sugih sing dermawan itu sugihnya, kayanya orang itu iktasaba malan, iki punika melalui kerja mencari uang minal halali, dalane saking barang-barang sing halal. Nek dalane saking barang halal, wa anfaqahu fi sabilillah, lajeng dia kalau menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi riyain, tanpa ada riya, niku dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi syaratnya yang sugih supaya benjing panjenengan saya boten dihisab terlalu suwe. Soalnya suwe lho, wonten bandara mawon hisabnya luar biasa. Badhe misalkan panjenengan badhe lunga ke luar negeri, dari Jakarta ke luar negeri, dari bandara Jakarta itu hisabnya luar biasa. Sedaya diotaki sampai sabuk-sabuk yang melepas pipi itu susah. Sabuk disuruh lepas, karena khawatir mawon. Coba di teng dunia mawon hisabnya yang terus. Ini menyangkut tentang persoalan keamanan saja.
Tapi wonten akhirat ini persoalanipun boten persoalan menyangkut keamanan. Wis gak ono sing mampu berbuat kezaliman di akhirat karena langsung diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bukan persoalan keamanan, tetapi persoalannya adalah persoalan objektivitas amal. Jadi amal itu jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Kalau itu jelek, kalau itu baik juga jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Wis amal aku biar kayak amal sedekah tapi kok durung ditulis ke malaikat ini. Gak mungkin. Ini pun jelas. Tapi nek panjenengan koyo aku biar ana sing amal kejelekan. Tapi amal jelek kok nggih mboten ditulis kalau malaikat. Nek sing niku wonten dongane. Nabi Muhammad maring donga dhumateng panjenengan sedaya. Sapa wonge sing pengen dikurangi perbuatan jeleknya dan sapa wonge nek menawa berbuat jelek tapi mboten disengaja terlanjur berbuat jelek tapi malaikat kemudian lupa tidak mencatat. Iki dongane sing kalau kapan itu yang saya bacakan itu Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa' min zambi wa illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tuballighni. Iku dungane supaya panjenengan sedaya nek barangkali lupa berbuat kejelekan kebelanjur jenenge lali kan, tapi betul sengaja. Nah, niku malaikat betul nyatet. Niku Rasulullah mohon gadah senjatanya. Nek amal kesainan pasti tidak pernah lupa ditulis karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat objektif tentang. Jadi kejelekan itu memang seakan-akan Allah itu kehebatannya di situ. Nek kebaikan itu pasti ditulis dan kadang-kadang dilipat gandakan. Tetapi kejelekan itu kadang-kadang kalau masih dalam tahap-tahap niat saja tetapi nggak dilakukan, tidak ada masalah. Bukan ada masalah. Ini kehebatannya Allah. Nek panjenengan niat kebaikan tapi dari ngelakoni, bisa jadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbedaan kaya miskin itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang sangat berat di dunia. Karena kaya miskin itu sing ndamel nggih Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan diciptakan kaya itu juga diuji. Panjenengan diciptakan miskin itu juga diuji oleh Allah. Nek diciptakan miskin itu diuji oleh Allah sejauh mana kesabaran orang ini menghadapi anugerahku. Apakah sudah ridho terhadap anugerah yang aku berikan kepadanya? Apakah dengan kemiskinannya tetap membuat si fulan itu dekat kepada saya? Maka kalau orang itu tetap dekat kepada saya, orang itulah yang disebut minas sabiri, orang-orang yang sabar. Nah, aku uji dengan kekayaan, lantas yang bersangkutan si fulan itu semakin dekat kepada saya, maka justru akan aku tambah kekayaannya. Ya, in syakartum la azidannakum, aku tambah kekayaan. Berarti kekayaan yang telah aku anugerahkan kepada si fulan itu tidak membuat si fulan itu menutup diri dengan saya, mengingkari dirinya kepada saya, tetapi justru dengan kekayaan yang aku berikan kepadanya membuat si fulan itu semakin dekat kepadaku. Wa huwa minasyakirin, orang itulah yang tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur kepadaku. Nah, diberi cobaan berupa kesusahan tetap dekat kepada Allah, minas sabirin, diberi ujian kemudahan kesuksesan tetap dekat kepada Allah, tidak melupakan kepada Allah. Wa huwa minasyakirin, orang-orang yang bersyukur. Syukur dan sabar itu adalah rumus kesuksesan kalau panjenengan sedaya menuju kepada apa yang dimaksud al-akhirah. Di akhirat itu rumusnya
Namun kali ini sabar, syukur, sabar. Nek diuji ini pun sukses luar biasa. Karena itu menawi panjenengan diuji kadang-kadang duwe, kadang-kadang boten gadah duwe. Lah nek panjenengan diparingi gadah duwe terus kok gampang lali kepada Allah, kadang-kadang diuji tertitik. Nek tak kei duwe rada lebih itu kan ketok ya gampang lali wong iki gitu. Tak kei duwe 5 juta saja niku kok lali nek seminggu karo aku. Ya nek ngono ketoke gak kuat orang itu menyandang harta gitu. Jadi tidak bermanfaat akhirnya. Aku beli sekian kok lupanya 1 minggu dengan saya. Maka sebab harta inilah orang itu kemudian tidak bermanfaat karena dengan harta dia semakin lupa kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai wong-wong sing beriman la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah harta benda panjenengan sedaya, janganlah anak-anak panjenengan sedaya itu menjadi sabab yang melupakan panjenengan sedaya an zikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Dalam surat At-Tawabun yang biasa dibaca. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sapa wong sing nglakoni, iki nglakoni seperti krana harta benda dan krana anak-anak sing dianugerahkan Allah dumateng kula panjenengan sedaya, justru menyebabkan panjenengan sedaya tertutup dan lupa kepada Allah. Wong sing nglakoni ngoten iku kata di dalam Al-Qur'an, ulaika hum minal khasirin, mereka semua adalah orang-orang yang merugi. Hidup ini menjadi rugi di dunia maupun di akhirat. Kita teruskan. Annal jara al-faqira, stune tiang-tiang sesungguhnya tetangga yang fakir yata'allaku, selalu bergantung, selalu bergelayut, bergantung ya, bijari dengan tetangganya al-ghani yang sugih, yaumal kiamah, besok wonten dinten kiamat. Wa yaqulu ya Rabb, lajeng orang itu berdoa, ya Rabb sal hadza lam mana'ani ma'rufuhu. Lalu kemudian bertanyalah tentang ini, mengapa ma'rufuhu, kebaikannya dia justru membatasiku untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa kebaikan itu yang sing sugih di mata kula niku kok justru mencegah aku untuk berbuat baik kepadanya? Ini harus introspeksi. Kadang-kadang dia sudah berbuat baik yang luar biasa kepada kita, tapi dengan kebaikannya dia kepada kita, mengapa kemudian membatasiku, mencegahku untuk berbuat baik kepadanya? Karena ada unsur nafsu. Karena ada unsur nafsu itulah yang kemudian kula panjenengan saya merasa gengsi. Karena gengsi itulah merasa bahwa perbedaan kaya miskin itu menjadi media untuk merenggangkan hubungan kula panjenengan sedaya. Padahal tempatipun nggih napa niku nempel tetangga kanan kiri. Jadi iki mawon gadah tambah sugih alhamdulillah. Betul bisa gengsi. Diparingi alhamdulillah, boten diparingi masya Allah. Ya, nek gadah tambah sugih kan nggih. Sing penting panjenengan sedaya ahsin ilahi. Sebaliknya sing sugih juga gitu, ahsin ila fakir, sing fakir nggih ahsin ila ghani. Saling berbuat kebaikan, insya Allah itu menjadi media yang sangat baik. Wal jaru huwa, sing diarani tetangga itu apa? Huwa adalah, yang disebut tetangga adalah min bainika wa bainihi
jarak antara panjenengan dan tetangga tersebut duna arba'ina daron, kurang saking 40 rumah. Min ayyi janibin, dari berbagai arah ke depan, arah ke samping kanan, ke samping kiri, ke samping belakang. Kira-kira nek dikumpulkan itu ke berbagai arah itu, jadi itu 40. Berarti rene 10, ngajeng 10, ke belakang 10, itulah rumah. Ojo krono RT saya kan RT 2, tengajeng saya sing dipekat itu RT 3, betul diundang gitu. Nah, itu kadang-kadang tetangganya dibatasi karena ada batas RT. Ternyata kan sangat dekat, tetapi lor dalan itu RT 2, gitu dalan itu RT 3. Karena RT ini beda, itu efekku itu. Karena RT ini beda, tengah rempe ini loh boten diparingi nopo, boten diundang, padahal kita rame, kan mesti sempat loh. Kenyataan itu. Nah ini berarti mulai dan ini agama. Kalau agama itu ukuran tetangga itu bukan dibatasi oleh wilayah RT, wilayah RW, wilayah Mangkunegoro, Indonesia tetangganya di Malaysia, tetangganya dari kanan kirinya Indonesia ini. Kalau Pulau Panjenengan saya tetangganya nganan sedoso, ngiri sedoso, ngarep sedoso, wingking sedoso. Jadi pokoknya kanan kiri gitu. Lah sing pojok niku nganan sedoso, ngarep sedoso, sing pojok niki nggih. Jadi artosipun kira-kira 40 orang di seputar kanan kiri yang mendampingi Pulau Panjenengan sedaya. Jadi 40 orang itulah yang dekat dumateng Panjenengan sedaya. Nek enten napa-napa nggih, 40 orang itulah yang paling tahu terhadap keberadaan Pulau Panjenengan sedaya. Terus nek sakit niki tetangga niku hubungannya kados dulur, kados keluarga. Nek ada apa-apa itu ada respon yang cukup cepat karena ada empati yang luar biasa, ada perhatian yang luar biasa, ada sebuah respon yang luar biasa. Itu disebut jarak. Kata afadahu as-Suhaimi, demikianlah yang sampun diarahkan oleh ulama yang disebut as-Suhaimi. Wasyu'batu tsaminah wasittun, cabang yang ke-68. Ikramu dhaifin, ini menika memuliakan tamu. Kalau wau adalah memuliakan tetangga, yang ini adalah memuliakan tamu. Maksudipun memuliakan tersebut ihsanu diyafati man ata ilaihi. Ini menika berbuat kebaikan terhadap tamunya seseorang yang datang kepadanya. Taliban, karena mencari, lil ikrami, memuliakan, kal gharib, dumateng tiang-tiang ikan tebih, ikan tidak dikenal, bil bis, dengan cara menggembirakan, fi wajhihi, di dalam wajahnya. Nah, enten tamu jangan setekoni tamu itu mau sak kecap mau mboten ngomong terus karepe terus. Jadi tamu ini bingung, ceruit kaya apa nih, sing duwe rumah iki mau menang. Lah kira-kira kayak 5 menit mboten wonten terus pengen mulai, mboten enten respon. Jadi yang sibuk itu harusnya gadan rumah. Jangan sing sibuk niku sing namu. Jadi cari alasan apa mawon supaya bisa komunikasi dengan lancar. Ternyata sing gadan rumah itu gak minat ditamu. Boten minat ditamu, sehingga suguh ini boten wonten, suguh bicara mawon boten buruk. Sudah tidak diberi apa-apa, bicaranya juga tidak ada, sehingga hadir di tempat itu yang sebenarnya datangnya tamu itu birrahmah, membawa rahmah. Keluarnya tamu itu bikuruji dulu ahli, ngetokne dosane tiyang sing gadah rumah.
Jadi calon panjenengan gadah tamu nih, dosa panjenengan nggih makin lama makin gila. Sebab napa? Digawa tamu kalau napa? Bukan berarti lalu dosa niku dipikul tamu mboten. Niku rukhsah saking Allah. Sinten mawon sing nrimo tamu dengan sangat baik, maka masuknya tamu itu membawa rahmat, keluarnya tamu itu mengurangi dosa kula panjenengan sedaya. Coba bondo napa? Bondo menghormati ini penting sekali. Jadi ikram itu ihsanu diyafati man ata ilahi taliban bil ikram kal waribi bil bishri bi wajhihi. Carane das pundi terima tamu. Di ekspresinya itu kira-kira adalah yang menggembirakan, gembira wajahnya, wa thayyibil hadis ma'ahu, dan berbicara yang baik-baik kepadanya. Aja dijak rasan-rasan nggih tamune. Tapi tamu itu diajak berbicara yang kira-kira membuat maslahah. In zaharat al-maslahatu, sekiranya pembicaraan itu sudah jelas maslahatnya, takalam segera berbicara. Tapi in zaharat in naqasat al-maslahatu, tetapi jika kemaslahatannya itu berkurang, fasbut, menengok dhisik. Boleh acara bicara yang kira-kira bicara itu mengandung makna dan kemaslahatan. Jadi gembira wajahnya, ekspresinya ini digembirakan. Jangan sampai merengut ngoten nggih ditamoni ya Allah. Ditamoni sepisan mawon kok oleh ekspresi yang sangat kaku itu seperti itu. Wa thayyibil hadis ma'hu, berbicara selesai dengannya. Wa ta'jili ma hadara indahu, dan mensegerakan ma hadara untuk hadir bersamanya. Tamu ini wis masuk, saya tak adus di saya adus ini betul bisa adus ini betul apa wudu mawon gitu. Sampai mungkin sama ini sudah 1 jam lagi keluar. Ini tuh ada kasihan tamu ini. Waktu jili ma hadara indahu, mensegerakan untuk hadir di sisinya. Wa qiyamuhu bi nafsi, ngeladeni tamu dengan dirinya sendiri. Sing saya ngoten. Nek misalkan gadah rewang, ya rewangi menyiapkan di belakang, tapi kita kelihatannya sibuk. Paling tidak, misalkan ini yang nyaus nih minuman macam-macam di pulau Padang. Jadi ada kesan bahwa orang yang punya rumah itu sibuk untuk menghargai. Semuanya walaupun sudah ada siap rewangnya, pulau Padang semuanya buatan gerak sama sekali. Itu kurang pahala. Jadi ada bentuk kesibukan. Wa qiyamuhu bi nafsi, menghormati seorang tamu itu dengan dirinya sendiri, fi khidmatihi, dengan pelayanannya. Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang nabi pun Rasulullah itu ada Toha, ada Mustafa, ada Muhammad. Nabi pun Rasulullah itu al-Mustafa itu yang terpilih. Al-Muhammad itu yang terpuji. Karena Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu yaqdimu dhaif bi nafsi, ya sami melayani tamu itu dengan dirinya sendiri. Wa kadzalika Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz, demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan Umar bin Abdul Aziz niku melayani tamu dengan dirinya sendiri, bi'it'amihi, dengan memberikan makan salasata ayyam, selama 3 hari. Kalau tamunya itu sampai 3 hari, wajiban panjenengan sedaya ngopeni sampai 3 dinten. Kuat napa mboten? Sedih itu ron jam mawon wis kudu ngundip dan mulya sampai ganggu ya. Telung dina seperti Rasulullah biasa melayani tamu sampai 3 hari dan maringi daharan sampai 3 hari. Kalau datang
Iran dunia 3,5 bulan itu dilayani luar biasa. Jadi ulama-ulama sana kalau ketemu ana fi khidmatikum, apa yang kira-kira saya bisa layani, yang saya bisa bantu. Waduh, baik sekali. Ana astafidu minkum. Jadi kalau kita diskusi tentang agama, saya banyak mengambil pelajaran dan banyak mengambil kemaslahatan dari pikiran-pikiran dan ilmu. Sangat tawadhu'nya luar biasa. Padahal ulama-ulama besar dan beliau itu alim-alim sekali. Selalu ana astafidu ulumakum. Jadi luar biasa. Ma khidmatukum, apa yang bisa saya tolong dan saya bantu pada panjenengan. Jadi saya di sana itu disambut luar biasa. 3,5 bulan itu dilayani luar biasa. Yang kurang dilayani itu ketika kurang nyuwun ziarah teng makamipun Imam Ghazali. Imam Ghazali kan dimakamkan di Watus. Ini kan Imam Ghazali kan Sunni. Kalau teng Iran kan mayoritas kan Syiah. Sehingga ketika saya ingin ziarah ke makamnya Imam Ghazali, bulet mawon gitu. Alasannya wonten mawon, tapi nek ingin kemana saja oleh beliau-beliau itu disiapkan pesawat. Kaya raya memang. Iran itu untuk konteks kenegaraan kaya raya. Jadi mungkin makamnya Sayyidah Fatimah Maksumah itu wonten sak masjid. Jadi setiap pagi berdatangan mereka punya keyakinan kalau sampai 3 kali berkunjung ke makamnya Sayyidah Fatimah itu sama dengan ada haji, mereka melaksanakan haji. Jadi bis-bis itu banyak sekali karena mereka berharap mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji. Ya sama kalau dengan Sunni kan, ya, misalkan Jumatan sampai minggu 3 kali dengan haji. Jadi keyakinan. Jadi kulon itu tetap berupaya bagaimana dia mampir ke makam Imam Ghazali. Akhirnya kita tetap diambilkan, tapi menjelang kulon wangsul. Menjelang kulon wangsul kan Indonesia baru bisa mampir ke makam Imam Ghazali. Alasannya apa yang banyak dulu? Alasan itu bukan alasan khilafiyah, bulat mau, tetapi jelas. Yang jelas itu alasannya dia alasan khilafiyah, tetapi betul disampaikan. Mereka kan sangat fanatik terhadap Syiah. Jadi terhadap Sunni ini betul pakai senang, tapi dengan orang-orang Sunni secara fisik sambut baik mungkin punya kepentingan juga agar yang Sunni juga masuk menjadi Syiah. Saya ini betul sakit mengaruhi masalah teologi, tapi bahayanya kalau mereka sedang studi, belajar, butuh biaya, butuh materi. Kata anak-anak kita yang sekolah tenggiko berubah akidahnya menjadi Syiah. Bahayanya tentu karena semua kebutuhan biaya ditanggung di sana, makan ditanggung di sana. Maksudnya kan semua ditanggung kan? Nah, disitulah yaitu menyangkut tentang akidah kan? Sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi kita harus nyekolah putra di luar negeri ditinggali piye kira-kira di sana itu apa itu kira-kira akidahnya. Masuk di Arab itu kira-kira akidahnya nanti di apa? Lu di sana masuk Wahabi itu malah bahaya. Wahabi atau Syi'i milih sing pundi? Nek sing rada cedhek karo Sunni ya sebenarnya nggih Syi'i. Amalia-amaliannya sama hampir mirip. Sholawatan, timbangan, ini senang wiridan. Nek Wahabi semuanya ditolak. Karena banyak Wahabi, karena banyak Wahabi. Iya, mayoritas Wahabi kecuali sing turunan saudara Saleh Habib. Dia kudu hati-hati. Kita ini nyekolah di luar negeri, tapi begitu pulang ke dalam negeri ke Indonesia, ternyata akidahnya sudah berubah. Belum pernah khutbah wonten Masjid Kuba. Masjid Kuba itu
ijen iki terus idul. Kalau pas ngimami manten khotbah ngimami niku nggih kados pelayan buta-buta ngoten. Ternyata apa nih? Tengkar. Enten tiyang tengkar. Dan tengkar niku nggih rumiyin sing muda niku putrane pengurus takmir. Niku tengkar kalih pengurus takmiran. Sing muda niku sampun sekolah di luar negeri, nggih critane ngoten niku. Tapi akidahnya begitu pulang Jumatan minggu, yang satu itu cara sholat itu gagah, gagahnya wong. Nah sing tonggone sing takbir minggu kan merasa iki opo iki sholat gagah kok. Kaki ini ku digejrok gitu. Akhirnya kan balas gejrok akhirnya gulur. Nah, kalau pas ngimami teng mriku niku lumayan kejrok niku. Mantep ngimami sholat Jumat. Ya diajak dari Yai Dahlan Tamrin dan Tamrin pun Yai Dahlan. Kalau kita ayo bareng-bareng selesaikan ini. Waduh masalah. Kalau kan yang lebih sing saya menyelesaikan ini sahib takbir ini. Akhirnya pun kita selesaikan bareng-bareng. Ini perbedaan kita. Kalau sakit itu atos karena akidah keluarga kita yang sudah kita bangun dengan akidah sunninya ini, ahlu sunnah wal jamaah ala nahdiyin ini harus betul-betul ya silahkanlah orang berbuat itu kita toleransi, tetapi kita tidak masuk ke situ kan. Lakum dinukum waliyadin, boleh silahkan agamamu itu, tapi aku agamaku Islam yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah ala nahdiyin ini. Terus diterima ini ngantos jam itu. Jadi ta'jilu ma hadara indahu, mensegerakan untuk hadir di sisi tamu. Aja suwi-suwi tamune kon ngenteni. Wa qiyamuhu bi nafsi fi khidmatihi, dalam pelayanannya terhadap tamu itu nek saged diopeni kiambak. Diopeni kiambak. Disumanggak no kiambak itu artosipun nggih sahibul bait, sing gadah rumah niku. Sing ngopeni nggih sing gadah rumah niku. Bahkan Mustafa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad nggih ngoten niku, yakhdimu dhaifa bi nafsi wa kadzalika Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar ibn Abdul Aziz. Bi'id amili salasata ayyam, dengan memberikan makan sampai 3 hari. Wah, panjenengan turun kalau tak namu panjenengan 3 hari begitu. 3 hari. Kalau orang ini di sini 3 hari, di sini 3 hari. Salah satu ayam. Jadi tolong tinggal lumayan. Biqadri mus'ihi, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Mari ini daharan 3 hari. Ojo digolek-golek nih sesuatu yang kira-kira panjenengan mampu nih niku sing disumanggaken. Biqadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuannya. Wala yang bagi li ahadin, dan tidak seyogyanya, tidak diperkenankan li ahadin, bagi seseorang, an yatakallafa lidhaif, merasa terbebani karena tamu. Enggak boleh. Nek misalkan duwene napa nggih sing niku sing disumanggakne sing diparingake. Utang-utang nang oleh. Diutang-utang niku mboten ansar. An yatakallafa lidhaif. Jadi jangan merasa terbebani karena dhaif, bitahsili apa niku? Ma laisa indahu, dengan mados sesuatu yang pada dirinya itu boten wonten. Jajane boten wonten niku. Sate gule kan gak ono. Leren golek-golek, leren utang misalnya boten ansar. Boten utang padahal. Dalam? Boten utang. Nek boten utang, panjenengan gadah, wah ini mulia sekali, luar biasa. Ikhtiraman itu artinya nek ada punya. Nek dasmuti nek misalkan
Jadi duitnya akeh. Duitnya kan tak. Ini bang. Tapi pas niku hari ini dereng medal. Pas dinten niku uangnya dereng medal. Medalnya benjing misalnya. Lah tamune pun dugi teng mriki. Dugine saking Surabaya, saking Jakarta. Mosok teko kene gak diapak-apakno terus mendini. Ini duit teko. Angsal napa mboten utang niku. Utang niku sing kira-kira berat gantinya, berat nyaure, sing belum pasti ada, tapi itu besok sudah ada, tapi hari ini belum keluar. Angsal mboten niku utang. Sing penting panjenengan substansinya boten merasa terbebani. Masuk sawah wombo ya. Nek panen pirang-pirang ton ngoten. Biasanya Pak Tani ini kan gak patek butuh duit. Duitnya boten patek nyekel ten dompet iki boten wonten. Tapi sawah wombo nggih meh panen. Enten tamu saking Jakarta gara-gara alasane gak ono duit teng dompet wis gak tak apa-apakno kok banging banget ngoten nggih. Niku banging nek ngoten carane. Wong sawah sampun mbani memang dereng panen. Tapi tidak lama kemudian kan panen. Gak mungkin kita terbebani. Logikanya tidak mungkin terbebani. Wong tamu ini jasa pinter. Teko saka Jakarta, teko saka Wadah kok Bandung mriki kok Bali ke sini. Orang diapa-apane blas. Padahal di luar biasa panjenengan sugi. Jadi urusan utang dan lain sebagainya teng mriki niku boten angsal maksudipun terbebani. Nek panjenengan merasa tidak terbebani dan kalau toh hutang itu punya janggol untuk ganti, tidak berat saya rusak mono dan itu langkung saya. Ini jadi kesimpulanipun kitab itu sebenarnya beban. Panjenengan merasa menderita enggak maringi pasuguhan di mateng tamu. Merasa terbebani boten usah moten mawon. Biasanya nek tiang-tiang dusun dan masyarakat luar biasa dermawan. Ada kerja bakti apa luar biasa. Saya rasa itulah bentuk kedermawanan seseorang umat manusia, umat Rasulullah SAW. Jadi layang bagi li ahadin an yatakallafa lidhaif bi tahsili ma laysa indahu bal yuqaddimu ilaihi. Bahkan segera disukumi kepadanya, maka fi usli wala yatakallafu lahu bil qirdi, dan jangan merasa terbebani padanya bil qirdi wasyara'i biddaini, dengan cara apa niku kredit utawi dengan cara membeli dengan cara berhutang. Ini memang tidak boleh kalau hutang itu sekiranya berat nyaure, lalu gara-gara berat nyaure itu merasa terbebani besar. Nek panjenengan saya utang karena kecepet pas saat itu boten gadah, tetapi persiapannya, janggolnya, stoknya sangat banyak, gitu betul. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, ana wal aqya min ummati bara'un minat takalluf, kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang bertakwa termasuk di antara umatku terbebaskan dari sebuah beban itu, kata Rasulullah. Memang Rasulullah nggak pernah beban karena itu mulia, kehadiran tamu itu mulia. Jadi nggak pernah merasa terbebani oleh tamu. Kalau sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu ad-dhaif, janganlah engkau merasa terbebani karena tamu. Fataqwatuhu, dan janganlah panjenengan sedaya marah dumateng tamu. Wis ditekoni dimarahi, gak ada apa-apane wis dimarahi. Fa innahu, karena sesungguhnya man, seseorang abghadha ad-dhaifa, yang marah terhadap tamu, faqad abghadallah, maka sungguh sejatinya Allah pun juga sangat marah dumateng orang yang gadah rumah kula. Sing ditamani wong kok marah, maka kula panjenengan sedaya dimurkai oleh Allah. Wa man abghadallah, dan barang siapa yang marah kepada Allah, abghadahullahu, maka orang itu pasti dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kajian kita tentang dua hal, ingin beliau hormat jumatan tonggo, memuliakan tangga dan memuliakan tamu. Ini saged kula praktekaken, panjenengan sedaya praktekaken, dan dengan dasar itu maka tamu itu yadkhulul baita, masuk rumah itu birrahmah, nggawa rahmah, wa yakhruju, dan keluar saking rumah itu adalah bidunubi ahlil manzil, ngetokne dosane wong sing gadah rumah. Kan enak banget ini. Wa fil hadis ma min abdin mu'min ya'tihi dhaifan fayandur fi wajhi bisyasatin, sapa wonge sing hamba yang beriman ya'tihi dhaifun, lantas didatangi oleh seorang tamu, fayandur fi wajhihi, lantas wong sing gadah rumah tadi memandang tamunya dengan wajah bisyasatin yang berseri-seri, yang bunga, yang senang, sambutannya hangat sekali. Tiang sing ngoten niku katanya di dalam hadis, illa, orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kejaba haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah telah mengharamkan jasadnya sahibul bait itu masuk neraka. Jadi nek panjenengan ditamoni tiyang, kok ati panjenengan sedaya tatkala memandang tamu itu bunga, gembira, senang sekali, maka Allah mengharamkan panjenengan sing nerima tamu dengan senang hati itu, Allah mengharamkan panjenengan sedaya masuk di dalam neraka Allah. Luar biasa. Gampang terus. Nek pengen mlebu surga, mulyakno tamu panjenengan, muliakan tetangga panjenengan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diberi keselamatan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa diparingi kemampuan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim.